Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Salsabila dari Prodi Manajemen Universitas Primagraha dari kelas RA8. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan buku besar dalam akuntansi. Pengertian buku besar. Buku besar akuntansi adalah alat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Ini mencakup segala jenis transaksi mulai dari pembelian penjualan hingga transaksi kas. Buku besar ini menciptakan gambaran rinci tentang keuangan perusahaan, memungkinkan pemilik bisnis, manajer keuangan, dan akuntan untuk memahami posisi keuangan dengan lebih jelas. Tujuan fungsi buku besar utama buku besar adalah mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Ini mencakup semua transaksi, baik yang berhubungan dengan pemasukan atau bisa disebut refund, maupun pengeluaran bisa disebut expense. Fungsi buku besar: yang pertama, mencatat transaksi; yang kedua, pemantauan keuangan; yang ketiga, menyusun data; yang keempat, pelaporan pajak; yang kelima, pengambilan keputusan. Membuat buku besar: yang pertama, identifikasi jenis transaksi; yang kedua, gunakan perangkat lunak akuntansi; yang ketiga, atur rekening yang jelas; yang keempat, catat transaksi setiap hari; yang kelima, rekonsiliasi rutin. Mari kita lanjut aja membuat contoh soal buku besarnya. Yang pertama itu ada dari beberapa transaksi perusahaan dagang di bawah ini, buatlah ke dalam buku besar. Yang pertama itu, pada tanggal 1 Februari 2017 itu Tuan Yono menyetorkan uang tunai sebesar Rp 250 juta, peralatan kantor 20 juta, dan peralatan toko sebesar 10 juta, dan truk 70 juta sebagai modal awal. Yang kedua, pada tanggal berikutnya 2 Februari dibayar secara tunai sewa ruko kepada PT Galunggung sebesar Rp 24 juta untuk 1 tahun. Yang ketiga, pada tanggal 3 Februari dibeli secara tunai CV Dragon perlengkapan kantor sebesar 4 juta dan perlengkapan toko 6 juta. Yang keempat, pada tanggal 4 Februari dibeli secara tunai barang dagang dari CV Rio 200 set mainan anak dengan harga 10 juta. Dan yang kelima, di hari berikutnya pada tanggal 5 Februari dijual barang dagang kepada UD Break Sun sejumlah 100 pak dengan harga faktur sejumlah 10 juta. Yang keenam, pada tanggal 7 Februari diterima kepada barang dagang dari UD Break Sun sejumlah 50 pak senilai 5 juta karena mutu barang kurang baik. Yang ketujuh, pada tanggal 10 Februari dijual barang dagang kepada UD Joy sejumlah 100 pak dengan harga faktur 10 juta, syarat pembayaran 2-10,6-30. Pada tanggal selanjutnya 17 Februari diterima piutang dari UD Joy atas penjualan barang dagang pada tanggal 10 Februari 2017. Jadi saya di sini sudah membuat buku besar perusahaan dagang dengan jurnal metode fisik ya. Jadi saya menjumlahkan semua pengeluaran, yang mana yang kas, mana yang piutang, mana yang beban sewa, mana yang hasil penjualan gitu ya. Jadi pada tanggalnya itu pada tanggal 1 bulan 2 2017 itu di samping kolom itu ada nama akun dan keterangan. Di samping kolom nama akun dan keterangan itu ada ref. Di samping kolom ref ada debit. Di samping kolom debit ada kredit. Nah, pada tanggal 1 bulan 2 2017 itu kas Mas Yono itu memasukkan uang 250 juta dan pengeluaran peralatan kantor itu 20 juta, peralatan toko 10 juta, dan truk 70 juta. Nah, semua total modal tuannya itu 350 juta. Nah, pada tanggal 2 bulan 2 2017 sewa dibayar di muka 24 juta. Itu termasuk kas, bawah sewa dibayar di mukanya itu kas. Nah, di kasnya itu ditulisnya di kredit karena Mas Yon itu mengeluarkan uang 24 juta untuk beban sewa. Nah,
pada tanggal 3 bulan 2 itu 2017, perlengkapan kantor 4 juta, perlengkapan kantor 4 jutanya ditulis di debit, perlengkapan toko 6 jutanya ditulis di debit. Nah, di bawah perlengkapan kantor dan toko ada kas. Nah, di kasnya itu ditaruh di 10 jutanya itu di kredit. Nah, pada tanggal 4 bulan 2 2017, persediaan barang dagang 10 juta. 10 jutanya itu ditaruh di debit. Nah, dan di bawah persediaan barang dan dagang itu ada kas. Dan kasnya itu ditaruh di kredit. Soalnya 10 juta ya. Persediaan barang dan dagang itu ada 10 juta doang. Nah, pada tanggal 5 bulan 2 2017 itu kas ada pemasukan 10 juta dari PTUD. Nah, PT mainan seharga 10 juta. 10 jutanya itu ditulis di debit, dan hasil penjualannya itu ditulis di bawah kas itu penjualan. Penjualannya itu senilai 10 juta ditulis di kredit. Dan pada tanggal 7 bulan 2 retur penjualannya itu 5 juta. 5 jutanya itu ditulis di debit. Dan itu ada utang. Jadi Mas Yono itu tidak melunasi semuanya, jadi cuma separuh. Ada utang, di bawah retur penjualan itu ada piutang, dan piutang itu ditulis nominalnya itu 5 juta, ditulis di kredit. Pada tanggal 10 bulan 2 2017, Mas Yono itu mengutang utang mainan 100 pieces, pada nominalnya itu 10 juta. Dan 10 juta itu ditulis di debit. Nah, penjualannya itu, hasil penjualannya itu laku semua dan ditulis dan Mas Yono itu tidak membayar semuanya dan ditulis di kredit 10 juta. Nah, pada kas pas tanggal 17 bulan 2 2017 itu kas ada uang pemasukan 9.800.000 ditulis di debit. Diskon penjualannya itu 200 ditulis di debit. Piutangnya itu Mas Yono punya utang nominalnya 10 juta ditulis di kredit. Jadi total semua pengeluaran Mas Yono itu, yang modalnya itu Mas Yono mempunyai 350 juta, totalnya itu 429 juta. Jadi Mas Yono masih mempunyai utang. Baik, saya juga di sini sudah membuat buku besar secara terpisah. Ada kas, piutang, perlengkapan, beban sewa, peralatan, modal pemilik, penjualan, teratur penjualan, dan diskon penjualan. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang tabel yang pertama, yaitu kas. Jadi nama akunnya itu kas, dan tanggal, kolom pertama itu tanggal, tahun. Nah, dan samping kolom tanggal dan tahun itu ada keterangan, dan samping kolom keterangan itu ada ref, samping ref itu ada debit, dan samping debit itu ada kredit, dan di samping kreditnya itu ada balance, di bawahnya balance itu ada debit, dan digarisin lagi samping debit itu ada kredit. Dan pada tanggal 1 bulan 4 2017 itu, ini keterangannya mah di sini tuh seharusnya mah Mas Yono memasukkan uang sebesar 250 juta. Dan 250 jutanya itu dimasukkan ke dalam debit karena Mas Yono menyetorkan uang. Nah, dan 250 jutanya itu ditulis di debit di kolom balance. 250 jutanya itu ditulis di debit di kolom balance. Nah, dan pada tanggal 2 bulan 4 2017-nya itu Mas Yono bayar sewa di muka seharga senilai 24 juta. 24 jutanya itu ditulis di kredit karena Mas Yono mengeluarkan uang senilai 24 juta. Dan dari saldo Mas Yono 250 jutanya itu dikurangin dengan harga beban sewa 24 juta, dan nominalnya itu semua yang udah dikeluarkan itu 226 juta. Nah, dan pada tanggal 3 bulan 4 2017 itu
Mas Yono membeli perlengkapan kantor dan perlengkapan toko senilai 10 juta dan 10 jutanya itu ditulis di kredit karena Mas Yono mengeluarkan uang senilai 10 juta. Dan dari saldo Mas Yono awalnya 226 juta dikurangin 10 juta karena Mas Yono membeli perlengkapan kantor dan perlengkapan rumah senilai 10 juta dan nominalnya 260 juta. Dan pada tanggal 4 bulan 4 2017 Mas Yono membeli persediaan barang dagang senilai 10 juta dan 10 jutanya itu ditulis di kredit karena Mas Yono mengeluarkan uang untuk membeli persediaan barang senilai 10 juta dan saldo Mas Yono dari 216 juta dikurangin 10 juta jadi 206 juta. Nah, dan pada tanggal 5 bulan 4 2017 Mas Yono ada pemasukan lagi dari penjualan mainan senilai 10 juta dan 10 jutanya itu ditulis di debit karena Mas Yono itu ada pemasukan uang dari penjualan mainan 10 juta dan ditulis di debit. Nah, ditulis di debit dari yang nilai nominal uang Mas Yono yang sudah dikurangin oleh pengeluaran Mas Yono dari 206 juta jadi ditambah 10 juta jadi 216 juta. Nah, pada tanggal 7 bulan 4 pada tanggal 7 bulan 4 2017 Mas Yono ada retur penjualan senilai 5 juta ya. Retur penjualan senilai 5 juta itu ditulis di debit, ditulis di kredit. Retur penjualan ditulis di kredit ya karena Mas Yono mengeluarkan uang senilai 5 juta. Nah, buat retur penjualan jadi nominal uang Mas Yono dari 216 juta pemasukannya jadi dikurangi 5 juta jadi 211 juta. Nah, pada tanggal 17 bulan 4 2017 Mas Yono ada diskon penjualan. Jadi Mas Yono mengadakan diskon buat penjualan Mas Yono itu dan ada pemasukan senilai 9.800.000. Nah, 9.800.000-nya itu ditulis di debit karena itu udah termasuk kas uang pemasukan. Nah, jadi semua total uang Mas Yono itu 220.800.000 dan kolom kedua itu piutang. Nama akunnya kas. Di situ tuh ada tanggal, tahun, keterangan, ref, debit, kredit. Samping kredit itu ada balance, bawah balance itu ada debit, samping debit itu ada kredit. Nah, jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang piutang ini. Nah, pada tanggal 10 bulan 2 2017 itu sebenarnya di sini tuh Mas Yono pada tanggal 10 Februari itu dijual barang dagang kepada UD Joy sejumlah 100 pak dengan harga 10 juta. Nah, dengan syaratnya itu 2/10. Nah, di situ tuh ditulisnya nominalnya 10 juta dan ditulisnya di debit. Nah, ditulis juga di debit di kolom balance. Pada tanggal 17 bulan 2 2017 itu Mas Yono menerima utang dari UD Joy atas penjualan barang dagang pada tanggal 10 Februari 2017. Jadi nominalnya itu pada tanggal 17 bulan 2 pada tanggal 17 bulan 2-nya itu ternyata yang harus dibayarnya itu pada tanggal 17 ternyata UD Joy sudah membayar utang pada tanggal 10. Nah, jadi di sini tuh ditulisnya di kredit 10 juta. Nah, di debitnya juga di debit kolom balance-nya itu nggak ada, jadi 0 karena udah lunas. Jadi yang buku
besar yang ketiga itu ada perlengkapan. Nah, di akun perlengkapan ini ada satu tanggal doang ya, soalnya udah Mas Yono itu cuma beli satu kali buat perlengkapan doang ya. Nah, pada tanggal 3 bulan 2 2017 itu keterangannya itu Mas Yono membeli perlengkapan kantor dan rumah. Dan perlengkapan kantor dan toko sebesar 10 juta. 10 jutanya itu ditulis debit ya, di debit. Nah, ditulis debitnya juga itu termasuk kas. Karena itu udah termasuk kas, soalnya udah terbayarkan semua pengeluaran Mas Yono ya. Nah, dan di kolom balance-nya itu nominal 10 juta itu ditulisnya di debit. Dan di buku besar selanjutnya itu ada beban sewa. Nah, nama akunnya juga beban sewa ya. Nah, pada tanggal 2 bulan 2 2017 itu keterangannya itu Mas Yono membayar uang sewa di muka. Nah, untuk 1 tahun. Kenapa Mas Yono membayar uang beban sewa di muka senilai 24 juta ditulisnya di debit? Karena Mas Yono sudah membayar lunas, tidak menyicil. Makanya ditulisnya di debit. Nah, di kolom balance-nya juga ditulisnya di debit. Dan buku besar selanjutnya itu ada peralatan ya. Dan pada peralatannya itu nama akunnya juga sama aja ya, peralatan. Nah, pada tanggal 1 bulan 2 2017 itu ada lagi Mas Yono membeli peralatan. Nah, peralatannya itu Mas Yono sama aja membeli peralatan kantor dan toko itu pada awal bulan ya, pada awal bulan senilai 30 juta. Kenapa 30 jutanya itu ditulis di debit? Karena Mas Yono membelinya tidak menyicil. Mas Yono membelinya cash ya, tidak menyicil. Jadi 30 jutanya itu ditulis di debit. Dan di kolom balance-nya itu 30 jutanya itu ditulis di debit karena Mas Yono tidak kredit. Kalau kredit yang 30 jutanya itu ditulis di kredit. Dan di buku besar selanjutnya itu ada modal pemilik. Dan nama akunnya juga modal pemilik Tuan Yono ya. Dan pada tanggal 1 bulan 2 2017 nya itu modal asli modalnya itu 350 juta ya. Asli modalnya 350 juta dan ditulis di kredit. Kenapa 350 juta itu ditulisnya di kredit? Karena Mas Yono membayar uang dan memasukkan uang untuk modalnya itu hanya 250 juta. Dan di kolom balance-nya itu ditulisnya di kredit. Kenapa? Karena Mas Yono hanya membayar 250 juta dan sisanya masih ada di Mas Yono. Di buku besar selanjutnya itu ada penjualan. Nah, di penjualannya itu nama akunnya penjualan. Pada tanggal 5 bulan 2 2017 itu Mas Yono menjual mainan sejumlah 100 pak kepada Ude Joy ya. Nah, senilai 10 juta. Kenapa 10 jutanya itu ditulis di kredit? Karena Ude Joy itu membayar harga faktur. Nah, 10 juta. Dan di kolom balance-nya itu 10 jutanya itu ditulis di kredit. Dan pada tanggal 10 bulan 2 2017 nya itu Mas Yono menjual mainan senilai 10 juta. Dan kenapa 10 jutanya itu ditulis di kredit? Karena menghutang dan tidak dibayar semuanya senilai 10 juta itu, setengahnya. Dan ditulis di kredit. Jadi nominal uang yang di luar itu, uang Mas Yono di luar itu senilai 20 juta di PT Udejo. Dan di buku besar selanjutnya ada retur penjualan. Jadi
nama akunnya itu retur penjualan, dan pada tanggal 7 bulan 2 2017 nya itu Mas Yono mengadakan retur penjualan senilai 5 juta. Nah, 5 jutanya itu ditulis di debit, dan di kolom balance-nya itu nominalnya yang 5 juta itu ditulisnya di debit. Dan di buku besar selanjutnya itu ada penjualan. Di nama akunnya itu penjualan ya, dan pada tanggal 5 bulan 2 2017 nya itu nama keterangannya itu Pak Yono menjual kepada Bude Joy senilai 10 juta. Kenapa 10 jutanya itu ditulis di kredit? Karena Bude Joy membayar dengan harga faktur. Nah, di kolom balance-nya itu nominal yang 10 jutanya itu ditulis di kredit karena menggunakan harga faktur. Dan pada tanggal 10 bulan 2 2017 juga sama, Mas Yono menjual mainan kepada PT lain senilai 10 juta. Dan 10 jutanya itu kenapa ditulis di kredit? Karena dengan harga faktur. Dan di kolom balance-nya itu kenapa yang 10 jutanya itu ditulis di kredit? Karena menggunakan harga faktur juga. Dan nominal uang yang di luarnya itu jadi 20 juta. Jadi di buku besar selanjutnya itu ada diskon, nama akunnya juga diskon ya. Dan pada tanggal 17 bulan 2 2017 nya itu Mas Yono mengadakan diskon bagi yang membeli mainan dia atau barang dia mengadakan diskon senilai 200.000. Dan 200.000 nya itu ditulis di debit karena itu uang pemasukan dia. Nah, di kolom balance nya itu Mas Yono uang yang 200.000 nya itu ditulis di debit. Cukup sekian dari saya penjelasan tentang buku besar. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga sedang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.